lumrah kalau HP kecil dengan chipset kencang itu bakalan. Xiaomi akhirnya rilis HP flagship mereka lagi di Indonesia setelah seri 13 yang kemarin absen ya di Indonesia. Walau ada varian yang T-nya, 13T itu yang lumayan heboh juga, banyak yang ngeluh goib karena nggak kedapetan, bahkan sekarang di marketplace katanya harganya itu naik, di markup ya katanya sama para tengkulak. Jadi ya dengar-dengar alasannya itu karena di seri Xiaomi 13 flagship itu kemarin nggak masuk Indonesia terkait peraturan baru TKDN yang katanya mengharuskan smartphone apapun, mau itu flagship mau itu apapun itu harus dirakit di Indonesia. Mungkin akhirnya Xiaomi ya mau nggak mau harus prepare lagi pabriknya untuk bikin kayak semacam line baru ya. Jadi mau nggak mau setahun kemarin di skip, dan sekarang Xiaomi udah ready untuk kembali menggebrak pasar smartphone lokal dengan flagshipnya Xiaomi 14 yang udah ada di tangan gue sekarang. Kenapa smartphone ini penting? Selain karena ini flagshipnya Xiaomi, ya spoiler alert, kameranya ini bisa dibilang nampol banget ya, terutama dengan collab-nya sama Leica. Penasaran? Langsung aja kita cus, let's go! Oke, sebelum kita mulai pembahasan Xiaomi 14, kalau kalian ngincerin HP ini atau smartphone Xiaomi yang lainnya, kalian langsung aja cekin di Blibli nih, karena lagi ada special promo, terutama buat pembelian Xiaomi 14. Itu mulai dari tanggal 29 Maret sampai 1 April 2024, itu ada free Xiaomi Smart Band 8 Pro senilai 1,5 juta rupiah buat pembeliannya Xiaomi 14. Ada cashback juga, bank senilai 500.000, dan gak lupa ya, cicilan 0% up to 12 bulan yang beneran bebas biaya admin ya, 0 rupiah. Nah, bisa dapat Xiaomi 14 hanya dengan harga 900 ribuan aja per bulannya nih. Jadi langsung aja cek link paling pertama di kolom deskripsi di bawah untuk siap-siap sikat Xiaomi 14 sebelum kehabisan. Oke, kita bahas desainnya dulu. Sebenarnya ini ya dari garis desainnya masih dibawa dari seri yang Xiaomi 13 ya, yang nggak masuk ke Indonesia kemarin. Tapi kalau kita bandingin dari seri terakhir yang rilis di Indonesia, Xiaomi 12, perbedaannya bisa dibilang cukup signifikan ya. Ukuran smartphone sih memang masih dalam kategori yang compact, tapi memang secara overall ini banyak yang improve, terutama layarnya nih ya, yang ukurannya bisa dibilang nggak kecil-kecil banget, di 6,36 inci. Ini karena bezelnya sekarang makin kesini makin tipis ya, dan ini juga udah full flat edges. Jadi berasa layarnya lebih optimal, maksimal ukurannya. Nah, unit yang kita tes ini adalah warna yang jade green ya. Jadi warnanya cantik sih menurut gua. Ada total 3 warna yang dirilis di Indonesia. Untuk yang jade green sama warna putih itu glossy, sedangkan yang warna hitam black itu matte finish. Nah, walaupun HP ini ukurannya compact ya, digenggamin itu masih kerasa berbobot sih. Mungkin karena frame-nya ini yang dia tuh pakai bahan stainless steel ya, yang biasanya memang lebih berbobot dibandingin sama aluminium kalau dari ngomongin metalnya. Nah, satu yang gua notice juga adalah back covernya Xiaomi 14 ini tuh bisa bilang agak licin ya. Mau yang glossy, mau yang matte, gue juga sempat megang kemarin, itu juga licin. Jadi kalau dimasukin kantong tuh kayak langsung nyeplos aja gitu. Jadi kadang-kadang agak ngeri kepleset, walaupun ya sekarang belum kejadian ya, amit-amit ya. Nah, untuk frame-nya sendiri ini juga flat edges semua ya, rata, dan gue ngerasa agak nggak gitu tajam sebenarnya, cuma ada berasa ya garis-garisnya sedikit. Cuma black glass-nya ini ada curve-nya sedikit di 3D. Jadi bagian feeling pegang HP-nya tuh jadi nyaman sih menurut gue. Walau ya ujung-ujungnya biar aman ya tetap kita mesti pakein soft case juga kan, yang mana untungnya udah include di dalam box ya, plus udah dapet juga screen protectornya dan dapet charger juga yang mana udah 90 watt ya, ini lebih gede dari yang sebelumnya. Jadi ya brand yang nggak ngasih charger, nggak ngasih screen protector, nggak ngasih case ya, you know who, malu sih sama Xiaomi ini. Lanjut, kita bahas ke performance. Kita cek dulu untuk spesifikasinya. Xiaomi 14 pakai chipset yang bisa dibilang masih paling kenceng saat ini, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. GPU-nya pakai Adreno 750, RAM 12GB, storage 256GB. Yes, cuma satu versi ini aja yang dirilis di Indonesia. Yang menarik buat gue juga ada IP68 water and dust resistant. Nah, intinya secara performance ya udah nggak usah ditanya lagi, mau ngapain aja ngebut gitu ya. Mulai dari skor Antutunya ini tembus hampir 2 juta ya dalam pengetesan kita, tapi kalau dicek di internet ada yang tembus 2 juta, yang artinya ya Xiaomi 14 ini dipakai apa aja, dari main game sampai buat yang hal-hal berat lainnya bakalan lancar jaya. Mau main Genshin Impact, Honkai Star Rail, itu semua udah rata 60 fps di setting grafis highest. Nah, cuma ini dari segi pendinginan Xiaomi juga mengimprove ya cooling system di HP ini, pakai yang namanya Xiaomi Ice Loop. Itu ada semacam liquid cooling di dalam vapor chamber-nya. Tapi tetap aja namanya HP kecil ya, HP compact, biasanya musuh utamanya adalah suhu.
ya, yang mana cepet nyebar bikin HP ini tuh kerasa panas, yang mana gue rasain banget waktu itu di Xiaomi 12 yang ya gampang panasnya gitu kan. Cuma ada satu observasi yang gue temukan soal suhu di Xiaomi 14 ini. Jadi pas gue ngetes gaming itu pakai si soft case-nya ini ya, pas gue buka soft case-nya ini tuh panas banget belakangnya. Mungkin karena panasnya itu tuh ketahan di case-nya ini ya, nggak bisa keluar. Terus akhirnya gue cobain untuk main tanpa soft case-nya, dan ternyata suhunya pas di bodinya itu tetap anget, tapi nggak sepanas kayak sebelumnya pas pakai case. Nah, gue akhirnya menarik kesimpulan kalau tanpa si case ini tuh panasnya bisa lebih terlepasnya tuh lebih cepat gitu ya, lewat frame stainless steel-nya. Yang mana kalau dibandingin pakai case yang silikon, ini materialnya mungkin ya kurang konduktif panas gitu kan, menyalurkan panasnya kurang. Cuma ya downside-nya ya tangan kita bakal lebih cepat keringetan aja sih kalau nggak pakai case. Cuma ya balik lagi, intinya soal suhu udah cukup lumrah kalau HP kecil dengan chipset kencang itu bakalan panas. Cuma ya gue bisa bilang di Xiaomi 14 ini udah jauh lebih mending dibandingin sebelumnya. Oke, satu lagi, karena HP ini tuh super compact, baterainya memang nggak terlalu gede. Cuma ya ini juga nggak kecil-kecil banget sih. Ini naik sedikit dari Xiaomi 12 di 4500 di sini jadi 4610 mAh. Nah, so far dalam periode testing gue ngerasa ini ketahanan baterainya cukup-cukup aja kok buat seharian. Di tes Mobile Legends, satu game itu sekitar 5%-an ya. Durasi sekitar 20 menit untuk satu gamenya. Dan normal use gue buat WhatsApp, buat scroll Instagram, nonton YouTube, gue bisa pakai seharian dan aman. Nggak harus ngecas gitu di tengah hari. Dan ngecasnya juga kalau memang perlu itu cepet banget, chargernya 90 watt bisa ngecas 10-50% dalam 20 menit aja, dan 10 ke full cuma 1 jam. Yang mana unik juga nih, charger 90 watt ini ukurannya sama dengan charger Xiaomi yang sebelumnya 67 watt. Jadi ya di ukurannya sama bisa power yang lebih gede. Mantap. Dan satu lagi, wireless charging di smartphone ini juga support sampai 50 watt ya. Yang sayangnya kita nggak ada wireless chargernya buat ngetesin. Tapi ini masih ada reverse wireless charging juga yang bisa sampai up to 10 watt. Oke, sekarang kita masuk ke part yang menurut gue paling menarik dari HP ini, yaitu kameranya. Nah, Xiaomi 14 ini again co-engineered with Leica, yang perannya itu ya tadi banyak banget ya. Selain di software, dia juga menghasilkan si lensa Sumilux yang ada di Xiaomi 14 ini. Itu lensa ya. Kalau sensornya ini juga menarik, yaitu dia namanya Light Fusion 900, yang katanya punya dynamic range itu di 13,5 stops. Jadi kalau sebagai referensi aja, kamera mirrorless full frame Sony A7C II yang kita pakai itu punya 15 dynamic range stops ya. Jadi udah mepet banget cuy. Nah, secara hasilnya kalian bisa nilai sendiri lah. Ini kemarin tim Biosonotek juga sempat diajakin ke Bali ya oleh Xiaomi untuk hunting foto di sana, dan gua harus bilang hasilnya bikin gua terpukau sih. Dari segi ketajaman, dari segi kontras warna yang dihasilkan, itu tuh kayak karakternya Leica ya. Mungkin kalau kalian pernah punya atau pernah coba kamera Leica, ini warnanya bisa gue bilang sih ya kayak udah mirip gitu loh. Dan ketiga lensanya sendiri juga punya hasil warna yang konsisten gitu, nggak beda-beda. Cuma memang beda sedikit di ketajaman aja paling ya. Ya maklum lah, namanya lensa ultrawide sama lensa tele. Nah, night photography atau low light juga oke ya. Software bisa mendeteksi kalau malam, fitur nightnya langsung otomatis hidup, nggak perlu nyalain mode nightnya secara manual, ya udah standar. Apalagi kalau kita nyalain fitur HDR, langsung malamnya langsung nice banget, cakep. Detailnya keangkat ya, dan dari tekstur langit juga masih kejaga. Nah, gue juga sempat ngaduin HP ini sama Samsung S24 yang bisa dibilang sekelas ya, secara ukuran, secara harga juga, yang nanti comparisonnya bakal coming soon untuk lengkapnya ya. Dan menurut gue, approach yang dilakukan Xiaomi dan Leica di HP ini tuh memang berbeda dengan yang ada di Samsung. Dan jujur gue sendiri lebih suka sama jepretannya Xiaomi 14 karena overall tuh kerasa lebih artistik gitu ya. Karena tone-nya Leica tuh bener-bener spesial lah bisa dibilang. Dan in terms of software sendiri ya, HP ini masih kurang lebih sama sebenarnya dengan HP-HP Xiaomi yang collab sama Leica ya, misalnya kayak Xiaomi 13T. Jadi kalian bisa pilih kayak Leica Authentic atau Leica Vibrant. Ya Vibrant lebih cocok buat kalian yang pengen fotonya ready to post, sedangkan Authentic itu lebih buat kalian yang pengen ngerasain tadi warna kamera Leica yang artistik. Gue sendiri lebih suka yang Authentic. Nah, untuk pilihan mode juga tadi cukup luas, mulai dari ada auto sampai ke mode yang pro, semuanya available di sini. Jadi buat yang suka ngulik-ngulik sendiri, udah langsung aja pakai si Pro Mode, nggak perlu install kamera third party lagi. Nah, perekaman videonya juga oke nih sampai 8K 24 fps. Cuma ya kalau udah 8K bakalan makan storage banget sih. Nah, sweet spotnya di 4K 60 fps kalau kalian pengen pakai untuk harian. Tapi kalau mau dapetin kualitas yang dynamic
range-nya luas, bisa pakai fitur HDR-nya, yang mana dia tuh aktif di maksimal 4K 30. Nah, hasil HDR-nya tadi ini bener-bener menarik sih ya, warna terangnya tuh bener-bener wah, nggak gimmick, mau backlight juga hasilnya tetap kita dapetin secara dynamic range-nya, semua informasinya tuh ditranslate jadi visual dengan jelas. Nggak ada bagian-bagian yang terlalu gelap ataupun terlalu terang. Dan stabilisasi di video juga udah smooth, udah rapih ya. Ini gue cobain untuk video malam pun juga masih aman. Oke, ini kita tesin kualitas video dari Xiaomi 14. Yes, flagshipnya Xiaomi yang walaupun di kamera video ini sayang kita mesti ngezoomnya itu di slide begini ya. Jadi di zoomnya sedikit-sedikit sampai 3x dia ganti lensa lagi. Ya, kualitas overall stability-nya juga udah oke nih. Ya, ada sedikit shifting warna memang di antara lensa tapi nggak yang signifikan. Dan ini di One X stabilnya juga oke banget. Nah, kualitas audionya menurut kalian gimana? Boleh di komen juga di bawah. Oke, nah ini untuk kamera depannya ya, kamera selfie-nya di kualitas 4K 30, tapi ini HDR-nya nggak nyala guys. Jadi ini yang kamera selfie, kalau kamera belakang dia ada HDR-nya bisa nyala. So ya, stabilannya juga bisa kalian nilai. Overall ini kualitasnya oke sih, dan gue juga bisa lebar tuh. Kalau tangannya menjulur panjang. Sip. HP ini tuh udah support lock profile plus bisa preview LUT secara langsung waktu rekam videonya. Walaupun ya sayangnya itu cuma di lensa utamanya aja. Tapi buat videographer yang suka color grading sih ini pasti bakalan menarik banget buat dicoba. Nah, dulu kan banyak nih yang protes untuk selfie kamera. Xiaomi cuma mentok 1080p videonya. Nah, ini enggak dong. Ini udah bisa record 4K, 60 fps, dan hasilnya juga udah oke. Jadi mau foto maupun video udah aman. Fotonya ini 32 megapiksel. Yang dipakai backlight pun ini bisa hasilin selfie yang oke juga. Oke, lanjut, kita cek ke bagian layar depannya Xiaomi 14 yang mantap juga, pakai panelnya udah AMOLED LTPO ya, yang refresh rate dynamic bisa sampai 1 Hz, dan emang bener pas gua tes itu ada momen-momen dia bisa turun sampai 1 Hz, tapi rata-rata dia itu seringnya di 10 Hz aja. Nah, layarnya juga support HDR sama Dolby Vision, jadi compatible HDR di YouTube, dan di Netflix akan muncul Dolby Vision. Peak brightness-nya ini ada di 3000 nits, jadi buat outdoor masih aman banget meskipun ada di bawah sinar matahari sekalipun. Oke, buat audionya sendiri ini udah lengkap banget, sertifikasinya mulai dari speaker stereo, dukungannya Dolby Atmos support, high-res audio juga certified, itu buat dari built-in audio sampai ke wireless juga support high-res ya. Keluaran suaranya sendiri ya, outputnya udah enak banget di kuping, 50% aja udah kenceng dan solid suaranya. Bassnya juga masih berasa menurut gue, walaupun ya tadi bentuk HP ini super compact. Separasinya dapat stereo ya, dan nggak beleberan waktu dipakai nonton maupun buat enjoy music. Kalau ada yang protes nggak ada audio jack-nya, ya masih bisa diakalin pakai dongle USB Type-C kan. Dan ya rata-rata sekarang juga udah pakai TWS. Nah, OS-nya sendiri out of the box udah Hyper OS, dan kebetulan kita juga udah bikin videonya ya. Kemarin udah dibahas lengkap sama Daniel juga versus sama MIUI, jadi boleh dicek aja nanti abis nonton video yang satu ini. Hyper OS menurut gue di sini itu udah optimal banget ya, secara smoothness ini kayak optimize buat 120 Hz. Ini animationnya tuh smooth, bagus banget, kerasa optimal buat menikmati layarnya yang bagus juga. Dan kalau ada yang nanya masih ada iklan atau enggak, ya sebenarnya kalau dicari-cari masih ada di aplikasi bawaannya Xiaomi. Nah, gue sendiri super jarang pakai aplikasi bawaannya, jadi gue nggak berasa ngeganggu gitu. Tapi ya kalau kalian memang keganggu, matiin aja notifikasi dari aplikasi yang ya bersangkutan gitu. Oke, kesimpulannya buat gua Xiaomi 14 ini tuh cocok buat kalian yang memang lagi nyari smartphone flagship all-rounder yang compact ya, dengan fokus utama di bagian kameranya. Kualitas kameranya udah bisa bersaing banget sama flagship-flagship dari kompetitor ya, apalagi di pasar Indonesia ya pemainnya itu-itu aja bisa dibilang gitu kan. HP ini bisa dibilang paket lengkap lah, semua sisinya oke, nggak ada bagian yang di chip out, nggak ada yang murah berasanya gitu kan, dan bener-bener Xiaomi itu all out di HP ini. Desainnya konsisten, penggunaan material premium, layarnya bagus, kameranya juga one of the best lah bisa gue bilang di market saat ini. Dan Xiaomi 14 bisa banget sih buat diadu sama brand-brand gede lainnya.
Nah, mungkin PR-nya Xiaomi sebagai brand sekarang adalah mempertegas posisinya nih sebagai smartphone maker di semua segmen ya. Nggak cuma yang murah-murah aja, tapi juga di flagship. Jadi semoga nggak setengah-setengah lagi di segmen ini, karena mereka juga kelihatannya udah serius ya dengan Xiaomi 14 yang udah dirakit di Indonesia. Nah, untuk after sales service-nya sendiri, walau banyak yang ngomongin ya Xiaomi jelek, Xiaomi ini itu, kenyataannya gue sempat tanya di Instagram sama teman-teman dan banyak juga yang share pengalaman positifnya, mostly positif ya. Ada juga yang kemarin itu katanya diganti full refund 17 juta, beli flagship juga. Ada yang TV rusak digantiin TV baru, bahkan modelnya di-upgrade ya, atau di-update ke model yang terbaru. Dan monitor pun sama halnya. Ada bukti ini monitor rusak, vertical line satu garis aja itu diganti baru juga. Dan sekali lagi ya, kalau emang ada dari kalian yang ngalamin experience gak enak sama brand Xiaomi, boleh banget japri ke Instagram, ke email YouTube, atau ke Twitter. Gue juga pasti akan bantuin sebisa gue. Untuk harganya, saat bikin video ini belum ada info untuk si Xiaomi 14, tapi kalau dilihat dari harga India yang kemarin udah rilis duluan ya, katanya bakalan di sekitaran 13 juta. Tapi gue yakin Xiaomi Indonesia bisa lah ngasih harga spesial buat pasar Indo ya. Semoga aja nanti harga resminya gue akan taruh di kolom komen, sama link pembeliannya akan gue cantumin di kolom deskripsi di bawah. Oke guys, itu aja. Thank you semua buat yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau iya bisa bantu dengan klik tombol jempol ke atas, subscribe ke Best in Data YouTube channel, hidupin notification-nya, dan itu aja. Nama gue Malvin. Thank you so much for your time. I'll see you guys on the next video. Ciao. Ini glossy. Cuma ada yang ini sih. Ini yang hitamnya. Haha, ada dua.